Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Salam sejahtera buat kita semua dalam keadaan sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke. Alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan tindak pidana dalam KUHP ya. Nah, mungkin sebelumnya sudah pada kenal lah ya sama saya. Nah, cuman mungkin perkenalan lagi biar lebih afdol gitu ya. Saya Adlia Nurzafarina SHMH, jadi dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, spesifikasinya untuk mengajar di Prodi Hukum, dan juga kekhususan yang saya ambil dalam mengajar itu ke hukum pidana. Nah, kemudian yang akan saya bawakan materi kepada mahasiswa hari ini yaitu adalah mata kuliah tindak pidana dalam KUHP. Nah, mata kuliah ini dalam struktur kurikulum program studi hukum Unjaya itu merupakan mata kuliah wajib prodi dengan bobot 2 SKS, kemudian ada di semester 4. Nah, syarat untuk mengambil mata kuliah ini adalah setidaknya mahasiswa sudah lulus mata kuliah hukum pidana sebelumnya. Nah, jadi di mata kuliah tindak pidana dalam KUHP ini kita akan mempelajari beberapa delik-delik atau tindak pidana yang ada di KUHP. Nah, jadi ada tindak pidana yang berkaitan dengan penganiayaan, kemudian kejahatan terhadap nyawa, kesusilaan, kemudian yang berkaitan dengan harta benda itu ada beberapa ya, tindak pidana pencurian, penggelapan, penipuan. Nah, tapi juga kalau kita mau mengkaji lebih dalam pencurian itu pun juga dibagi menjadi pencurian biasa, ringan, berat, dan seterusnya. Nah, penggelapan pun juga macam-macam, penipuan juga macam-macam, ada yang biasa, ada yang ringan. Nah, untuk yang hari ini kita spesifik membahas tindak pidana pencurian, ya. Mungkin saya bisa sedikit. Oh, hari ini yang saya akan jelaskan adalah nih, tindak pidana mengenai pencurian. Ini ada di pasal 362 sampai pasal 367. Nah, tetapi sebelum memasuki ke apa namanya perkuliahan hari ini, nah paling nggak saya juga memberikan info ke teman-teman semua yang hadir bahwa dalam mata kuliah tindak pidana dalam KUHP ini komponen penilaiannya terdiri dari UTS ya, ujian tengah semester itu 20%, kemudian ujian akhir semester itu 20%, kemudian tugas terstruktur individu. Nah, ini nanti ada analisis pasal. Kita tahu juga ada KUHP yang baru ya, nanti bagaimana sih perbedaannya KUHP lama, KUHP baru, atau mungkin teman-teman mau menganalisis dari segi perbuatannya yang ditindak pidana atau apa. Nah, itu monggo nanti bisa kita cek ya di instrumennya tugas terstruktur individu. Nah, selain itu ada juga penilaian sikap 10%, kemudian kuis 15%, kemudian diskusi dan tugas kelompok maupun individu yang harian atau mingguan. Nah, itu nanti komponennya 15%, ya. Nah, kemudian selain itu teman-teman bisa mengakses materi ini selain di e-learning yang sudah disediakan oleh kampus, baik RPS, modul, materi, semuanya sudah ada di e-learning, itu juga bisa mengakses di YouTube saya. Nah, di channel YouTube saya, youtube.com garis miring Adlia Zafarina. Dari hari ini ya, itu berkaitan dengan tindak pidana pencurian. Oh ya, sebelum masuk ke materinya, ini ya beberapa referensi yang mungkin saya sering gunakan. Tetapi saya tidak menutup kemungkinan teman-teman menggunakan referensi yang lain. Nah, jadi perkaya wawasan kalian dengan referensi-referensi lainnya gitu ya. Nggak melulu harus apa yang sudah saya pakai ini. Ya. Kemudian kita lanjut ke tindak pidana mengenai pencurian. Pilihan tindak pidana mengenai pencurian ini yang membahas pasal 362, pasal sampai pasal 367. Nah, teman-teman setidaknya bisa paham. Nah, dari paham itu, teman-teman juga bisa akhirnya membedakan mana sih pasal yang berkaitan dengan pencurian biasa, mana yang berkaitan dengan pencurian ringan, pencurian berat, kekerasan, pencurian dalam keluarga. Nah, itu harus bisa dibedakan, ya. Capaian pembelajarannya seperti itu. Nah, langsung saja untuk menghemat waktu. Nah, ini kita bahas pertama dari pasal pencurian biasa, yaitu pasal 362. Nah, jadi perbuatan yang diatur di pasal 362 ini
itu nanti merupakan pasal kunci. Kenapa saya bilang pasal kunci? Karena nanti teman-teman ketika membahas pasal 363, pasal 364, pasti juga nanti tetap mengacu di pasal 362. Nah, ini yang memegang peran penting. Konsep pencurian itu ada di 362. Nah, kita lihat bahwa perbuatan yang diatur adalah mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain. Mengambil di sini bisa diartikan berarti barang itu berpindah kekuasaannya. Ya, jadi misalnya nih, saya memiliki maksud untuk memiliki barangnya seseorang, yang mana barangnya itu bagus, mahal, dan saya suka banget. Nah, saya ambil nih. Nah, kemudian berpindah kekuasaannya yang semula ada di atas meja, kemudian berpindah kekuasaannya di saya, di tangan saya. Saya pegang, saya bawa pulang. Nah, itu sudah termasuk mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian punya orang lain dengan maksud memiliki. Itu sudah masuk di 362. Ya, jadi mengambil suatu barang itu konsepnya adalah barang itu berpindah kekuasaan yang semula tidak ada di kita, kemudian ada di kita dengan maksud yang melawan hak. Jelas itu bukan punya kita, tapi kok kita ambil jelas melawan hak kan. Nah, jadi kalau kita lebih lanjut menjelaskan berkaitan dengan kesalahannya, nah kesalahan dengan maksud memiliki barang untuk maksud memiliki barang itu dengan melawan hak ini sudah jelas masuk dalam bentuk kesengajaan. Kan teman-teman kemarin waktu belajar hukum pidana mengenal bentuk kesalahan ada kesengajaan, ada kealpaan. Nah, kalau ini udah jelas masuk ke kesengajaan, nggak mungkin alpa. Karena kan dia memang sudah punya niat untuk memiliki barang itu. Nah, sekarang saya coba tanya Umila. Umila, kalau misalnya nih, eh, ada orang ingin mencuri HP, tapi dia baru memegang saja, baru megang HP-nya. Tapi kemudian yang punya HP bilang, loh, Anda siapa? Kok megang-megang HP saya? Nah, terus dia nggak jadi ngambil. Itu masuk pencurian nggak ya? Izin masuk Ibu. Ya, Menurut saya itu belum termasuk pencurian sih Bu, karena HP tersebut itu belum ini belum apa di kepunyaan kita loh Bu. Jadi belum di tangan kita. Jadi dia tuh belum kita aku yang mau ngambil itu belum menguasai barang tersebut Bu. Jadi kan tadi seperti yang Ibu jelaskan kalau yang pencurian itu kan sudah berpindah tangan ya Bu secara mm-mm. keseluruhan. Nah, Mm. itu belum, jadi baru ada niat gitu Bu untuk memiliki barang tersebut. Oke, nah tepat ya. Jadi memang kalau dia masih baru megang, tiba-tiba ketahuan, ya nggak bisa itu dikatakan pencurian karena dia belum barangnya itu belum berpindah kekuasaannya dia, gitu ya. Nah, terus saya coba tanya lagi, Ulil. Ulil, kalau misalnya nih, eh, kamu mau meminjam barangnya Gofar. Far, aku pinjam HP-mu dong, mau aku pakai buat main games, misalnya kayak gitu. Itu masuk pencurian nggak? Kan kamu ngambil barang tuh. Izin masuk gitu. Iya. Terkait dengan itu, ini kan kalau pencurian kan ada unsur tanpa tanpa izin atau persetujuan dari pemilik gitu. Kalau kalau unsurnya cuma minjam dan itu izin dengan pemiliknya pun itu tidak termasuk dalam unsur pencurian seperti itu karena di situ pun ada orangnya gitu dan sudah izin gitu. Oke, sudah izin ya. Dan yang paling penting adalah kamu pinjam itu tidak dengan maksud untuk memiliki kan, hanya pinjam saja kan. Nah, oke. Nah, sekarang kalau misalnya nih, saya di posisi saya sebagai bendahara BEM. Saya sebagai bendahara BEM, saya dipasrai uang kasnya anggota BEM ya. Nah, kemudian saya mendapatkan uang itu karena posisi saya sebagai bendahara. Nah, kemudian suatu saat saya tuh ada niatan mau mengambil uang itu, ya memang untuk kepentingan saya. Jadi saya miliki untuk kepentingan saya. Saya belanjakan atau apalah. Kalau menurut siapa ya? Menurut Anissa coba. Menurut Anissa itu masuk pencurian nggak? Menurut saya masuk pencurian, Bu. Masuk Karena pencurian. ya, karena Mm-mm.
kan itu kan uang untuk operasional kegiatan BEM, tapi dipakai Hmm, untuk kepentingan saya secara pribadi. Jadi menurut saya hal tersebut itu termasuk dalam pencurian. oke. Saya pengen tahu eh, Fani, Fani, mana Fani? Ya, Ibu. Ya, Fani kalau menurut kamu itu masuk pencurian nggak? Kalau menurut saya, eh, mungkin bukan termasuk pencurian, tapi lebih ke mungkin penggelapan ya, Bu. Soalnya kalau misalkan untuk itu kan udah dikasih kepercayaan, udah tugasnya, namun dia tidak melakukan tugasnya sesuai dengan yang ditugaskan gitu. Jadi dia mengambil yang bukan haknya seperti itu. Jadi dia memang uangnya udah apa diterima sama dia, eh, memang tugasnya, namun eh, dia menggunakan uang tersebut tidak sesuai dengan yang semestinya. Kalau misalnya Oke. barang itu sudah ada di kekuasaan kita bukan karena kejahatan, nah itu kan lebih karena saya sebagai bendahara. Nah, berarti kan barang itu sebenarnya sudah ada di kekuasaan saya. Uangnya itu sudah ada di kekuasaan saya bukan karena kejahatan, tetapi karena saya memang Kejahatan. bendahara. Nah, sehingga kalau itu udah jelas masuknya ke penggelapan gitu ya. Penggelapan. Iya, penggelapan. Nah, lanjut. Setelah 362 di sini pasal 362 sudah jelas? Oke ya. Oke. Sudah. Sudah, Oke, Bu. siap. Kita lanjut ke pasal pencurian dengan pemberatan. Ini ada di pasal 363. Nah, sebenarnya dalam pasal 363 ini, pasal pokoknya adalah masih mengacu pada pasal pencurian biasa yang 362. Nah, akan tetapi disertai salah satu keadaan. Keadaan yang memberatkan ya maksudnya di sini. Nah, keadaan memberatkan yang pertama itu adalah mencuri hewan. Nah, hewan di sini harus dilihat pengertiannya adalah hewan yang ada di pasal 101 KUHP. Itu termasuk binatang yang memamah biak seperti sapi, kerbau, kambing, kemudian berbuku satu seperti kuda, keledai, dan juga babi. Ya, jadi hanya hewan-hewan tertentu, sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 101 KUHP. Kemudian yang kedua terjadi malapetaka. Saat malapetaka malah dia kemudian mencuri. Waktu terjadi banjir bandang malah kemudian mencuri ketika ditinggal apa ya? Kalau pas banjir rame-rame kan orang langsung pada kabur tuh meninggalkan rumahnya. Lah kok malah ada dia sebagai pencuri malah memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan ketika malapetaka. Nah, itu juga termasuk keadaan yang memberatkan. Ada juga yang memberatkan lainnya adalah malam hari, kemudian dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Nah, ada juga yang keempat, dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama. Dan yang kelima, dengan cara membongkar, memecah, memanjat, kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu. Nah, ini hal-hal yang memberatkan. Jadi, pada intinya pasal pencurian dengan pemberatan di pasal 363 ini, intinya ya pokok pasalnya tetap mengacu di konsep pencurian 362, akan tetapi disertai hal-hal yang memberatkan. Gitu ya. Nah, beda dengan yang pasal 364. Kalau pasal 364 ini terkait dengan pencurian yang ringan. Nah, ini juga konsepnya tetap mengacu ke pasal 362 pencurian biasa. Nah, plus pencurian dengan pemberatan, tetapi yang nomor 4 dan nomor 5 saja. Asalkan, nah asalkan ini poin-poin di bawahnya itu adalah hal-hal yang kemudian membuat menjadi ringan. Yang pertama, tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Nah, itu berarti masuk ringan. Atau harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp250. Nah, kalau yang Rp250 ini kan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 ya. Nah, ini angka Rp250 pada pasal 364 ini menjadi 2.500.000. Kan ini memang KUHP lama ya, sehingga nominalnya masih seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu segitu mungkin banyak ya, tapi kalau zaman sekarang kan udah dikit. Nah, jadi kalau berdasarkan Perma tahun 2012 nomor 2, nah itu sudah diganti menjadi 2.500.000. Nah, hal-hal ini termasuk hal-hal yang meringankan, sehingga kemudian dia dikategorisasikan menjadi pasal pencurian dengan, pasal pencurian yang ringan.
Nah, jadi perlu teman-teman bedakan ya. Pertama paham dulu konsepnya pasal 362 pencurian bahasa. Kemudian kalau pasal 363 berarti ada keadaan yang memberatkan. Baru setelah itu kalau 364 berarti ada keadaan yang meringankan. Gitu ya. Nah, lain hal dengan yang pasal pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Nah, kalau ini pencurian yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud memudahkan pencurian dan lain-lain, itu bunyinya panjang ya, jadi makanya saya kasih titik-titik. Atau barang yang dicuri tetap ada di tangannya si pencuri itu. Nah, dia cara mempertahankan barang yang dia curi itu dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. Nah, ini ada beberapa pasal pemberatnya. Kalau maksudnya pemberat dalam pemidanaan ya. Kalau misalnya dengan adanya kekerasan itu kemudian menimbulkan luka berat terhadap diri korban, nah itu hukumannya jelas lebih dari yang pasal utamanya. Kalau misalnya ternyata menyebabkan matinya orang, jelas itu hukumannya lebih berat lagi daripada yang cuma sekedar luka berat. Nah, jadi ada gradasi berat ringannya pemidanaan ya kalau di pasal pencurian dengan kekerasan gitu. Nah, dari sini jelas nggak sampai pasal 365, teman-teman? Jelas, Bu. Oke, Itu Bu. jelas. Sip, aman ya. Oke, lanjut ke pasal pencurian dalam keluarga. Nah, ini pasal 367 KUHP. Sebentar. Nah, di pasal 362, sorry, 367 KUHP ini, nah ini juga mengatur pada intinya, jika terjadi pencurian dalam keluarga, misalnya suami dan istrinya itu tidak bercerai. Ya, jadi masih hubungan suami istri. Nah, itu kalau misalnya ada pencurian terkait misalnya istri mencuri uangnya si suaminya 10 juta. Nah, itu tidak dapat dituntut ya. Kan itu masa suami istri kemudian eh, ngambil uang salah satu gitu kemudian dituntut. Nah, itu tidak bisa ya. Tetapi kalau misalnya suami dan istri yang sudah cerai meja makan, cerai tempat tidur, cerai harta benda, nah itu masih bisa dituntut asalkan ada aduan. Nah, jadi pasal 367 ini termasuk delik aduan. Nah, kenapa sih kok ada Bu namanya istilah cerai meja makan, cerai harta benda? Nah, ini kan karena memang KUHP kita juga ngikut eh, BW ya. Nah, jadi maksudnya untuk orang-orang yang mungkin masih tunduk dengan hukum yang diatur oleh BW, jelas ada istilah cerai meja makan, cerai tempat tidur, kemudian cerai harta benda gitu. Nah, tapi dia masih dalam ikatan perkawinan. Dia masih menjadi suami istri yang sah, tetapi dia hanya cerai di beberapa hal itu saja. Nah, untuk orang yang tunduk pada DW, jelas itu masih bisa kemudian misalnya terjadi ya seperti itu bisa dituntutnya dengan cara diadukan. Jadi ini masuk delik aduan, tidak bakal diproses kalau nggak ada aduan dari orang yang dirugikan atau korbannya, intinya gitu. Nah, tapi beda dengan orang yang mungkin tunduknya dengan hukum Islam. Orang yang tunduk dengan hukum Islam itu kan biasanya tidak ada istilah cerai meja, sorry, tidak ada istilah cerai meja makan, kemudian cerai tempat tidur, cerai harta benda, kan nggak ada ya istilah seperti itu dalam hukum Islam. Sehingga kalau yang orang tunduk dengan hukum Islam namanya cerai, ya udah cerai aja. Jadi nggak ada aduan-aduan. Kalau misalnya melakukan ketika sudah cerai, ya kan udah tidak ada di dalam ikatan perkawinan, itu udah bukan delik aduan lagi ya. Kalau udah bukan delik aduan ya itu maksudnya delik biasa ya. Oke, mungkin dari sini dulu pasal 367 dapat dipahami. Ini nanti juga yang berkaitan dengan sanak saudara, keluarga yang mungkin keturunan atas, bawah, samping. Nah, itu nanti bisa dilihat juga pengertiannya di buku 1 KUHP. Misalnya anak mencuri uangnya ayahnya. Nah, ini ya bisa dituntut asalkan ada pengaduan dari orang yang sedikit Dari menambahkan korban. materi ya di sini ya. Sisipannya adalah ini yang sudah diatur oleh KUHP baru. Nah, di KUHP baru ini sebenarnya struktur pasalnya hampir sama ya. Juga ada pencurian biasa pada pasal 476 sampai pasal 481 ada pencurian dalam lingkungan keluarga.
Nah, mungkin yang membedakan ini adalah pencurian pemberatan. Nah, dalam pasal tersebut ada muatan materi ketentuan yang baru atau berbeda dari KUHP lama tentang apa saja yang kemudian menjadi poin-poin yang memberatkan pemidanaannya. Nah, itu teman-teman bisa ngecek di pasal 477. Nah, setidaknya walaupun memang kita masih saat ini belum menggunakan KUHP yang baru, masih yang KUHP lama, tapi setidaknya dengan adanya sisipan materi ini, teman-teman udah mulai lihat lah ya, yang sudah disahkan di bulan Januari kemarin 2023, KUHP barunya seperti apa. Nah, nanti ketika sudah berlaku, biar teman-teman nggak kaget. Oh, ini loh bedanya KUHP baru sama KUHP yang lama gitu ya. Kita lanjut ke diskusi. Nah, ini teman-teman punya ya beberapa menit lah. Nanti silahkan yang mau berpendapat, mungkin setiap nomor saya kasih dua lah yang bisa berpendapat. Nanti saya kasih tambahan nilai nih aktifannya di kelas ya. Nah, ini pertanyaan pertama. Jika si A menemukan HP di jalan, lalu mengambil untuk diserahkan ke kepolisian terdekat, namun sesampainya di rumah, HP tersebut dimiliki untuk diri sendiri. Itu disebut dengan pencurian kah? Bisakah disebut dengan pencurian? Ada yang mau berpendapat? Izin Bu berpendapat. Oke, silakan, Gofar. Kalau menurut saya, kalau dilihat dari kasus yang pertama, itu kan si A itu kan menemukan HP ya di jalan. Berarti Mm-mm. tidak diketahui HP itu milik siapa. Tapi yang jelas HP itu punya orang, kayak gitu, punya orang Mm-mm. lain. Jadi walaupun tidak diketahui orangnya, tapi jelas HP itu bukan punya dia, punya orang lain. Nah, kemudian dia itu sebenarnya sudah bagus, punya niatan untuk diserahkan ke polisian. Tapi kok ternyata HP-nya malah dikuasai sendiri. Nah, apakah itu disebut dengan pencurian? Kalau menurut saya, Bu, kalau misalkan sudah diketahui kemudian, maksudnya ini ternyata yang menemukan, misalkan saya pemilik HP-nya, kemudian ternyata saya tahu bahwa ternyata si Ulil itu yang menemukan HP saya dan dikuasai. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu juga termasuk pencurian sih, Bu. Oke, terima kasih Gofar atas pendapatnya. Yang lain mungkin, adakah yang mau berpendapat berbeda atau mungkin sama seperti Gofar? Oke, belum ada. Kalau belum ada, kita keep dulu aja. Nanti kita bahas di akhir ya. Nah, ini biar takutnya waktunya nggak cukup nih. Nah, ini langsung kita ke kasus yang kedua dulu deh. Nanti kita bahas satu persatu di akhir aja ya. Nah, jika si B mengambil binatang liar yang hidup di alam, apakah dapat disebut dengan pencurian? Kan tadi ada tuh di pasal 363 mengambil hewan. Nah, tapi ini si B ngambil binatang liar yang hidup di alam. Itu dapat nggak disebut dengan pencurian? Ibu izin masuk, Bu. Oke, Umila silakan. Kalau menurut saya termasuk pencurian, tapi bukan pencurian yang dengan pemberatan, Bu. Karena hewan yang diambil di liar itu kan nggak termasuk yang tercantum dalam pasal 101 KUHP. Jadi termasuk pencurian, tapi bukan yang dengan pemberatan. Seperti itu, Bu. Masuk pencurian tetapi tidak dengan pemberatan. Berarti masuk pencurian biasa maksudnya. Atau apa nih? Iya, terus juga kalau semisalkan hewannya nilainya di bawah 2.500.000 ya berarti itu bukan pencurian juga sih, Bu. Jadi tergantung kita nyurinya hewan apa dulu gitu, Bu. Oh gitu. Berarti kalau Iya. harga belinya kayak misalnya kura-kura nih. Kura-kura harga belinya 40.000 udah dapet anak kura-kura Brazil misalnya. Nah itu berarti dia ngambil ngambil di alam itu masuk pencurian atau gimana? Menurut saya tetap bukan sih, Bu. Tetap bukan Tadi pencurian. kura-kura gimana, Bu? Iya, gimana dong? Pendapat Bu, Mungkin teman-teman Oke, ada pendapat lain. oke. Pendapat lain Ulil, silakan Ulil. kalau hewan liar kan sejatinya dalam dalam konteks kepunyaan itu kan tidak ada yang mempunyai gitu ya Bu. Jadi di dalam konteks hukum itu bisa mengambil binatang liar yang hidup itu
tidak dapat disebut sebagai pencurian gitu karena seperti yang diatur dalam KUHP yang tadi itu pencurian itu kan melibatkan pengambilan barang milik seseorang lain tanpa izin atau persetujuan dari pemiliknya gitu dengan maksud untuk Hmm. memiliki barang tersebut. Nah, secara melawan hukum. Nah, binatang liar yang hidup di alam kan biasanya tidak dimiliki oleh individu atau binatang buruan gitu kan tidak dimiliki oleh eh, entitas atau lembaga yang berada di lingkungan alam bebas gitu. Oleh karena itu tidak akan mengambil bintang liar itu eh, sejatinya dalam konteks hukum tidak memenuhi unsur pencurian karena tidak ada pemilik yang dapat menuntut hak itu gitu atas binatang liar tersebut gitu. Ah, oke. Oke, ini karena waktunya sudah hampir mau habis ya, teman-teman, untuk perkuliahan hari ini. Mungkin kita bisa lanjut minggu depan, tetapi sebelum saya tutup mungkin bisa kita bahas terlebih dahulu ya. Nah, jadi ini pembahasannya. Kenapa, sorry, yang nomor satu, kasus yang pertama. Jadi ini poin-poinnya saja ya. Itu nggak masuk dalam pencurian. Nah, karena tindakan tersebut masuk dalam tindak pidana penggelapan, bukan pencurian. Kenapa kok penggelapan? Nah, karena kan dia sebenarnya mengambil barang itu dengan niatan baik, bukan dengan apa namanya maksud jahat dari awal. Dari awal kan memang dia nggak ingin menguasai barang itu. Dia mau mengambil barang itu untuk dikembalikan ke kepolisian. Jadi barang udah ada di dalam kuasanya dia itu dengan niat baik, bukan karena kejahatan, ya toh. Nah, kalau misalnya dari awal memang sudah maksud memiliki, nah itu sudah jelas pencurian. Tapi kalau ini kan tidak. Sama halnya kayak yang tadi saya contohkan, si bendahara itu punya uang itu ada di kuasanya bukan karena kejahatan, ya karena dia ditugaskan sebagai bendahara misalnya gitu ya. Nah, kemudian yang kasus kedua. Nah, ini karena binatang liar ya, karena binatang liar. Nah, jadi karena dia hidupnya juga di alam, yaitu bukan kepunyaan siapapun. Nah, sehingga kalau misalnya ada orang mengambil pun, ya itu bukan termasuk pencurian, karena dia binatang liar yang hidup di alam. Misalnya kucing, anjing, hidupnya di hutan atau apa gitu ya, kita ambil, kita pelihara, ya itu bukan pencurian. Tetapi akan menjadi hal berbeda kalau misalnya itu binatang yang memang dilindungi oleh undang-undang. Biasanya kan ada satwa-satwa yang hidupnya di hutan tetapi masuk hutan perlindungan atau wilayah konservasi. Nah, sehingga itu binatang yang dilindungi karena langka misalnya. Nah, kemudian malah dicuri atau disakiti dan sebagainya. Nah, itu malah bisa kena tindak pidana, ya. Jadi beda konsep. Nah, mungkin ini saja yang Kalau gitu kita mungkin bahas di minggu sebelum ini. saya akhiri, Saya akan menyimpulkan beberapa bahasan kita ya. Jadi dalam memahami tindak pidana pencurian ini setidaknya teman-teman bisa paham dulu konsep utama pencurian biasa di pasal 362. Kemudian kalau mau memahami yang pencurian ringan atau pencurian yang apa dengan pemberatan itu berarti teman-teman harus paham apa saja hal-hal yang kemudian meringankan atau memberatkan. Nah, kalau yang pencurian dengan kekerasan jelas itu nanti ada gradasi pemidanaannya. Kalau dia melakukan yang kemudian melakukan kekerasan menyebabkan luka berat atau menimbulkan orang itu pada akhirnya mati, nah itu jelas berbeda pemidanaannya. Jadi ada gradasi pemberatan pidananya itu jelas di situ. Kemudian kalau dalam keluarga itu bisa konteksnya kalau misalnya cerai mengikuti aturan BW yang tunduk dengan hukum BW, ya tadi seperti saya jelaskan, mungkin masih bisa cerai meceraikan dan sebagainya itu masih bisa masuk ke delik aduan. Tapi kalau dalam orang-orang yang tunduk dengan hukum Islam mungkin tidak bisa masuk ke delik aduan, rupanya ya jadi delik biasa, gitu ya. Tapi kalau masih dalam ikatan perkawinan, ya jelas tidak dapat dituntut, ya. Gitu ya mungkin. Apakah dapat dipahami teman-teman dari konklusi saya? Paham, Bu. Paham, Oke, Bu. paham Bu. iya. Oke, kalau gitu saya tutup ya. Terima kasih semuanya atas kehadirannya dalam perkuliahan tindak pidana dalam KUHP hari ini. Semoga teman-teman sehat semua. Oke, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima Adlia. Terima kasih. kasih banyak Bu Iya, Dia. terima kasih semuanya. Mohon izin saya stop share, kemudian saya end meeting ya. Terima kasih semua.